wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina sholata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanutihim ajran 'azima. Shadaqallahul adzim. Generasi gemilang SMP Islam Al-Azhar 29 yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini izinkanlah Pak Faik akan menyampaikan kultum singkat yang bertema mengasah kepedulian dan kepekaan di bulan suci Ramadan. 11 bulan lamanya orang-orang bebas mengkonsumsi makanan apapun yang ia kehendaki. Sedangkan Allah memberikan satu bulan spesial yang harus dilakukan dan diwajibkan oleh semua umat muslim untuk melakukan atau melaksanakan berpuasa. Pada momen inilah kiranya kita harus melatih kepedulian dan rasa empati kita, bahwasannya kita menjadi tahu bahwa dalam seharian dari pagi sampai sore yang selalu atau pernah dirasakan oleh orang lain yang tidak bernasib baik seperti kita. Maka dari itu kiranya ada beberapa hal yang akan Pak Faik sampaikan. Dan tak lupa 11 bulan lamanya itu kita bebas makan apapun, ibarat mesin. 1 bulan ini mari kita jadikan bulan ini sebagai bulan perbaikan untuk memperbaiki lahir dan batin kita supaya lebih baik dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Baik anak-anakku semuanya, kiranya ada 3 hal yang akan Pak Faik sampaikan. Semoga dapat mewakili dan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama yaitu hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengasah kepedulian dan kepekaan kita di bulan suci Ramadan adalah sesuai dari surat yang telah Pak Faik baca tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 162, yaitu yang harus kita lakukan adalah zakat. Yaitu surat tersebut menjelaskan manfaat berzakat yang mana kita akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira arti dari surat tersebut yaitu wallahu a'lam bil muradi, tetapi orang-orang yang mendalami ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang-orang itulah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Pada surat ini yang dimaksud pahala yang besar adalah surga atau jaminan surga bagi orang-orang yang sudah membayar zakat, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Kemudian yang kedua, zakat memberikan manfaat kita, yaitu Allah akan memberikan petunjuk atau kita akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yaghsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim, yang artinya wallahu a'lam bil muradi, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang patuh membayar zakat memiliki harapan besar mendapatkan petunjuk dalam segala urusan.
Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan untuk melatih kepekaan dan kepedulian yaitu bersedekah. Karena dengan bersedekah harta yang kita miliki menjadi berkah. Sebanyak apapun harta kita, jika kita sedekahkan maka tidak akan pernah habis. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Ma naqasat shadaqatu min mali." Sedekah atau zakat tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa seseorang yang berzakat tidak akan mengurangi hartanya sedikit pun. Artinya, meskipun harta seseorang itu berkurang karena digunakan untuk berzakat atau bersedekah, namun setelah disakati, harta tersebut insya Allah niscaya akan bertambah berkah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu saling membantu. Nah, ini anak-anakku semua yang kiranya penting dan menjadi perhatian kita di tengah-tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Mari kita tingkatkan kepedulian kita dengan saling membantu. Mari kita praktekkan hal-hal positif yang telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan saling membantu, saling mengingatkan, saling mendukung, dan saling memotivasi terhadap sesama. Menjauhi pikiran negatif dengan selalu senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang termaktub dalam yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min man nafsi am mu'minin karbatan min kurabin dunya nafsallahu anhu kurbatum minan kurabi yaumil qiyamah wa man yasra ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhi. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahannya dari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis rawahu Muslim. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, sebagai kesimpulan dan penutup, kita harus senantiasa introspeksi diri dan mengevaluasi diri untuk segera bertaubat dan dari segala dosa dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah momen yang tepat, momen bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita, jauhi hal-hal yang buruk dan perbaiki lahir dan batin kita. Kiranya itu yang dapat Pak Baik sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.